Jadi kalau kita lihat ya, per Januari aja masih minus ya 2,1. Saya kira sih kuartal satu ini paling banter pertumbuhan kredit nggak kemana-mana ya, atau itu mungkin sekitar ya nggak tumbuh 0% seperti itu. Dan ini istilahnya ya apa dapat dimaklumin ya, kita kan masih dalam kondisi penuh sangat uncertain ya. Jadi kita udah masih fase baru dari pandemi, sekarang ada isunya adalah vaksinasi. Bagaimana kita dapat melakukan vaksinasi kepada mayoritas penduduk yang ditargetkan sehingga mendapatkan herd immunity. Sampai itu diselesaikan, uncertainty masih tinggi. Kalau uncertainty masih tinggi, bisnis nggak apa-apa, bisa malas-malasan untuk jalan lah ya, nggak ada tenaga untuk jalan, ya bank kredit juga nggak jalan seperti itu. Jadi itu yang kita punya situasinya saat ini. Jadi kondisi yang seperti yang ditunjukkan tadi, pertumbuhan kredit itu negatif atau mungkin nol dan pertumbuhan DPK masih cukup tinggi, itu gap itu masih ada sepanjang kuartal 1 2021 ini, tapi saya kira akan converge pada akhirnya. Kalau pertumbuhan kredit nggak berputar, itu kan bagian dari penciptaan uang beredar ya. Dari mana juga nanti pertumbuhan tabungan, deposito, dan giro. Ya, jadi pada akhirnya akan converge ya, uh, pertumbuhan kredit, pertumbuhan DPK akan sama dengan pertumbuhan kredit seperti itu. Jadi uh, pada saat ini saya kira bank masih dalam kondisi likuiditas yang cukup tinggi ya, dengan implikasi gap dari kredit dan DPK itu. Baik, kalau kita lihat LPS ini kan juga menurunkan rate-nya begitu ya Pak Dodi. Lalu di tengah kondisi ini, kalau proyeksi Anda terhadap prospek pertumbuhan DPK di saat suku bunga depositonya justru terus menurun, itu nantinya akan seperti apa di kuartal 1 ini? Atau mungkin baru terasa di kuartal 2? Ya, kalau kita ngelihat ya, saya udah bedah. Jadi pertumbuhan DPK yang cukup tinggi ya. Sebenarnya ini data itu kemarin sudah 11, itu kan Januari 2021. Saya data yang saya lihat dari OJK itu masih November 2020 itu 18%, jadi udah drop ya. Ya, seperti saya katakan tadi, pada akhirnya kalau kredit nggak muter ya DPK-nya pada akhirnya akan seret juga. Kan converge, karena dari mana DPK kan dari kredit juga perputarannya. Jadi pada akhirnya akan bertemu di situ. Nah, kita sekarang dalam proses ke sana, ya, dalam proses ke sana yang mungkin butuh waktu mungkin up to 1 tahun ya. Tapi kan kita kan harap tahun ini akan ada rebound seperti itu. Ya, jadi dengan apa namanya situasi yang seperti ini, saya kira DPK perlahan akan turun pertumbuhannya, karena kan sumber pertumbuhan DPK yang kemarin itu karena ini apa namanya excess cash dari korporasi. Bisa dilihat nanti pertumbuhan giro itu mencapai 15% lebih ya, seperti itu pertumbuhan gironya perusahaan dari mana, karena mereka nggak muter selama ini. Kan ada namanya istilah cash to cash cycle ya. Jadi kalau perusahaan ya menerima revenue itu kan dia kemudian beli bahan baku, kemudian ada untuk persediaan piutang ya, bahan barang jadi dan seterusnya untuk dijual lagi. Nah itu seret untuk siklus produksi selama masa pandemi itu ya. Penjualan nggak pasti, daripada membeli bahan baku ketumpuk jadi uang, istilah uang mati ya seperti itu, yang mendingan ditanam di bank, makanya gironya melesat. Nah itu paling nanti kalau misalnya ini masih uncertainty, itu geser tuh dari giro kepada deposito seperti itu. Jadi kondisi ini ya yang kira-kira selama kita masih belum resolve kepada uncertainty.